Assalamualaikum. Sampurasun. Jumpa lagi di channel Berkah Segara. Kali ini sebuah kisah epik berjudul Prahara di Tanah Pasundan atau Kujang Pembawa Petaka. Selamat mendengarkan. Episode 7. Pameran Kekuatan Benteng Jayakusuma. Waktu itu, di arena hadir sekitar 30 orang lelaki berpakaian ringkas khusus pesilat. Mereka sedang berlatih ilmu silat. Angin pukulannya menderu-deru dan gerakan tubuh mereka sangat lincah. Di samping arena berdiri seorang kakek berperawakan pendek yang berusia 50 tahunan. Sorot matanya yang tajam sedang mengawasi gaya para pesilat tersebut melepaskan pukulan. Sudah jelas orang ini bertindak sebagai pelatih kepala. Banara mengikuti di belakang sang utusan mengitari lapangan menuju ke dalam ruangan. Sudah barang tentu tak tersedia waktu cukup baginya untuk mengawasi keadaan lebih saksama. Lapangan berlatih silat itu memang cukup lebar. Pada waktu itu, di depan ruangan utama lapangan, terletak sebuah kursi kebesaran. Orang yang sedang duduk di sana tak lain adalah Paman Jayakusuma, pemimpin benteng Jayakusuma. Di kedua belah sisinya tersedia pula 8 buah kursi, namun semua bangku itu kosong. Di bagian muka undak-undakan batu menuju ruangan, berdiri 5 orang lelaki. Bila ditinjau dari dandanan mereka, jelas orang-orang itu pun merupakan para pelatih tingkat tinggi. Banara mengikuti di belakang utusan menuju ruang depan. Paman Jayakusuma yang melihat kedatangannya segera berseru sambil tersenyum ramah, "Anak mas, cepat kemari." Banara segera datang ke hadapannya, lalu berkata dengan hormat, "Keponakan menjumpai Paman Jayakusuma." Paman Jayakusuma menarik tangan Banara dan menyuruhnya duduk di sampingnya, lalu sambil tertawa akrab ia berkata, "Anak mas, duduklah dulu sambil menyaksikan mereka berlatih. Mereka adalah para centeng benteng kami." Beberapa orang guru silat sedang memberi petunjuk kepada mereka. Lalu sambil menuding ke arah kakek pendek yang berdiri di tepi arena itu, dia memperkenalkan. Dia adalah Ki Ageng Jin, berasal dari perguruan Bangau Putih. Kepandaian yang mereka latih adalah ilmu pukulan Bangau Putih. Maju maupun mundur semuanya dilakukan secara gagah dan angkuh, persis gaya seekor bangau putih yang perkasa. Banara segera mengalihkan pandangan matanya ke depan. Betul juga, 30 orang lelaki kekar itu sedang merentangkan tangan bergantian sambil memutar badan. Semua gerakan dilakukan dengan lincah dan cekatan. Sampai jurus bangau putih selesai dilatih, Ki Ageng Jin baru memberi hormat kepada Paman Jayakusuma serta kembali ke tempatnya. Namun, dia tidak duduk di kursi, melainkan cuma berdiri saja di samping. Menyusul kemudian muncul seorang lelaki jangkung yang bertubuh ceking dan berusia 40 tahunan. Dia memberi hormat dulu kepada Paman Jayakusuma sambil berkata, "Sekarang, silakan pemimpin menyaksikan latihan ilmu golok." Sementara itu, ke-30 pesilat tadi sudah meloloskan golok mereka dengan cepat. Mereka berdiri sambil menyilangkan senjata masing-masing. Ketika melihat lelaki jangkung itu turun ke arena, serentak mereka melakukan gerakan penghormatan. Sambil berpaling ke arah Banara, Paman Jayakusuma segera menerangkan, "Yang ini adalah Guru Tohpati."
Dia merupakan jagoan lihai dari perguruan aliran utara. Ilmu yang diajarkan adalah ilmu golok berpasangan. Sementara berbincang-bincang, Ki Guru Tohpati telah memberi kode kepada para pesilat tersebut. Tentu saja kode itu merupakan komando untuk mulai berlatih. Kawanan pesilat tersebut segera memainkan ilmu golok mereka. Sesuai dengan namanya, ilmu golok tersebut merupakan sejenis ilmu yang khusus menyerang bagian bawah. Oleh sebab itu, ketika memainkan jurus-jurus serangannya, mereka selalu menggunakan kuda-kuda rendah dengan merendahkan tubuhnya. Baik gerakan maju maupun gerakan mundur, semua diikuti dengan gerakan berputar. Permainan golok pun dari lamban-lambat laun menjadi semakin cepat. Pada mulanya, masih kelihatan jurus-jurus serangan yang mereka pergunakan. Namun pada akhirnya, cuma terlihat segulung cahaya golok yang menyambar kian kemari. Tak terlihat sama sekali bayangan tubuh mereka. Biarpun terdiri dari puluhan gulung cahaya golok, semuanya bergerak seragam dan gerak-geriknya matang serta sangat terlatih. Diam-diam Banara memuji kehebatan mereka. Ia merasa seorang centeng saja sudah memiliki kepandaian silat sedemikian hebatnya. Sudah jelas kepandaian tersebut bukan diperoleh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Sementara masih termenung, mendadak puluhan gulung cahaya golok itu lenyap tak berbekas. Dalam waktu amat singkat, para pesilat itu sudah kembali ke posisi semula. Semuanya berdiri tegak, wajah mereka tidak memerah dan napas pun tidak terengah-engah. Ki Guru Tohpati segera membalikkan badan sembari memberi hormat. "Bagus, bagus!" puji Paman Jayakusuma sambil mengangguk berulang kali. Ki Guru Tohpati segera naik kembali ke atas undak-undakan dan berdiri bersama dengan Ki Ageng Jin sekalian berlima. Biarpun di bawah undak-undakan disediakan 8 buah bangku yang jelas dipersiapkan untuk tempat duduk para pelatih, tapi kenyataannya tak seorang pun di antara mereka yang berani duduk di samping pemimpin mereka. Paman Jayakusuma segera mengangkat tangannya ke arah kawanan pesilat tersebut. Serentak para pesilat menyarungkan kembali goloknya dan mengundurkan diri ke 2 belah sisi dengan cepat. Sambil mengelus jenggotnya yang hitam, Paman Jayakusuma berpaling dan berujar sambil tertawa, "Anak mas, sekarang tiba giliranmu. Sejak kecil kau sudah mengikuti Ki Danuarta berlatih ilmu silat, bukan? Sekarang Paman ingin mengetahui sampai di manakah hasil latihan yang kau peroleh." Ketika Banara mendengar ia diminta tampil di hadapan orang banyak, mukanya segera berubah menjadi merah, lalu katanya agak tergagap, "Keponakan hanya mengikuti Ki Danuarta belajar beberapa jurus ilmu silat kasar yang jelek sekali untuk dilihat." Paman Jayakusuma tertawa tergelak. Ucapan rendah hati itu pasti hasil ajaran Ki Danuarta juga, bukan? Apa kau tidak tahu, Ki Danuarta terhitung seorang jagoan yang cukup lihai dalam perguruan Cakar Elang. Ajarannya sudah pasti tidak akan mengecewakan. Mari, anak king tak usah malu-malu. Di hadapan Paman, kurang baik dalam latihan pun tidak menjadi soal. Paman hanya ingin mengetahui dasar-dasar ilmu silatmu, agar nanti Paman bisa mengajarkan pula ilmu simpanan lain untukmu. Kemudian sambil menunjuk ke arah beberapa orang pelatih yang berdiri di tepi arena, dia menambahkan, beberapa orang guru silat tersebut masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Di kemudian hari, kau akan berjumpa dengan mereka setiap hari. Tak ada salahnya kau minta banyak petunjuk dari mereka.
Ki Ageng Jin dan Ki Guru Tohpati sekalian buru-buru membungkuk sembari berkata, perkataan pemimpin terlampau tinggi. Paman Jayakusuma kembali tertawa. Dia adalah keponakanku, Banara. Harap para guru sudi memberi banyak petunjuk kepadanya. Banara segera membungkuk kepada mereka. Buru-buru Ki Ageng Jin sekalian membalas memberi hormat sambil merendah. Memberi petunjuk kami tak berani. Namun jika Den Banara berkenan, mari kita saksikan bersama. Baiklah, anak mas. Sekarang kau boleh turun ke gelanggang. Semua yang hadir sekarang adalah orang sendiri. Kau tak usah canggung atau malu lagi karena dipaksa oleh keadaan. Mau tak mau Banara harus bangkit berdiri dan turun ke gelanggang. Tanpa melepaskan jubah luarnya, dia berjalan ke tengah arena. Kemudian sambil memberi hormat kepada Paman Jayakusuma, katanya, keponakan akan memainkan ilmu tangkapan cakar elang. Harap petunjuk dari Paman. Kemudian kepada Ki Ageng Jin, sekalian dia membungkuk pula, seraya berkata, harap para guru sudi memberi petunjuk. Begitu selesai berkata, dia mulai membuat ancang-ancang. Dengan kelima jari tangan yang dipentangkan lebar lekar, dia memainkan 108 jurus ilmu tangkapan cakar elang yang dipelajarinya dari aliran perguruan tersebut. Semua gerakan dilatih dengan lamban tapi mantap. Dia masih teringat akan semua pesan gurunya bahwa segenap ilmu silat intinya tak boleh diperlihatkan kepada orang luar. Oleh karena itu, ilmu yang dimainkan sekarang paling banter hanya disertai dengan tenaga sebesar 5 bagian. Perlu diketahui, ilmu silat yang dipelajari dari gurunya merupakan ilmu dengan penggunaan tenaga dalam aliran lurus yang murni. Sekalipun dia telah berusaha menyembunyikan kekuatan, bagi penonton yang jeli, pengurangan tenaga secara sengaja itu justru membuat jurus-jurus permainannya tampak sedikit tersendat. Namun, hal ini justru menimbulkan kesan lain bagi para ahli yang menyaksikan. Paman Jayakusuma yang menyaksikan latihan tersebut mengangguk tiada hentinya sambil tersenyum dan memuji berulang kali. Sedangkan Ki Ageng Jin sekalian melihat meski usia pemuda itu masih sangat muda, akan tetapi dasar tenaga dalamnya telah mencapai tingkat yang amat sempurna. Ketika Banara menyelesaikan latihannya, wajahnya nampak masih tetap tenang dan segar. Mukanya tidak memerah, napasnya pun tidak tersengal-sengal. Ki Ageng Jin serta Ki Guru Tohpati sekalian segera bertepuk tangan memberi pujian. Begitu para pelatih tadi bertepuk tangan, kawanan pesilat yang berada di sisi arena pun ikut memberi sorak-sorai yang meriah. Banara kembali memberi hormat sambil berkata, bila latihan keponakan tidak bagus, harap Paman jangan menertawakan. Paman Jayakusuma mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Ilmu tangkapan cakar elang yang kau latih benar-benar amat matang dan sempurna. Ini menandakan kau berlatih sangat giat. Hampir semua rahasia ilmu itu berhasil kau kuasai. Sekarang, Paman berniat mencoba kemampuanmu. Paman Jayakusuma segera berpaling ke arah Ki Ageng Jin. Serunya, Ki Ageng, coba kau pilih 2 orang penjaga benteng untuk turun ke gelanggang. Biarlah mereka melayani beberapa jurus serangan dari anak Mas Banara. Hamba tunduk pada perintah. Ki Ageng Jin memberi hormat dengan takzim. Dari nada pembicaraan pamannya, Banara dapat menangkap kalau dia hendak diadu dengan 2 orang pesilat sekaligus. Hatinya menjadi amat gelisah. Buru-buru ia berseru, Paman Jayakusuma, keponakan tidak mampu. Apalagi keponakan belum pernah sekalipun bertarung sungguhan melawan orang lain. Anak Mas tak usah takut. Paman Jayakusuma mengelus jenggotnya sambil tertawa lebar.
belajar ilmu silat tujuannya untuk membela diri. Menurut penilaian paman, ilmu tangkapan cakar elang yang barusan kau mainkan sudah mencapai 6 bagian sempurna. Oleh sebab itu, biarlah Ki Ageng Jin mencarikan 2 lawan untuk latihanmu. Coba kau lihat, apakah kau mampu menghadapi mereka? Anak mas tak perlu khawatir. Pokoknya paman tidak akan membiarkanmu terluka. Sementara itu, Ki Ageng Jin telah membalikkan badan sambil berseru lantang, "Suta, Dharma, maju." Hamba siap. Dari sisi kiri terdengar suara menyahut serempak. Bersamaan itu pula muncul 2 orang penjaga bertubuh kekar yang segera bersiap-siap dengan wajah serius. Pemimpin menitahkan kepada kalian berdua untuk berlatih beberapa jurus dengan Den Banara. Masing-masing pihak hanya membatasi diri pada sentuhan saja. Serangan tidak boleh terlalu berat. Mengerti? Tegas Ki Ageng Jin. Hamba tunduk pada perintah. Kedua penjaga itu segera memberi hormat. Setelah tersenyum kembali, Paman Jayakusuma berkata, "Anak mas, pertarungan ini hanya latihan saja, bukan pertempuran hidup mati. Tapi mereka adalah jago-jago yang berpengalaman dalam pertempuran nyata. Bila kau memang baru pertama kali bertarung, tak usah takut. Keluarkan saja kemampuanmu semampumu." Banara masih muda, rasa ingin membuktikan diri masih amat tebal dalam jiwanya. Dari pesan Ki Ageng Jin kepada kedua penjaga tadi, ia mendengar bahwa pertarungan hanya dibatasi pada sentuhan belaka. Namun, Paman Jayakusuma justru menganjurkannya agar mengerahkan segenap kemampuan tanpa ragu. Hal ini secara tersirat bermakna bahwa kedua penjaga tersebut dianggap jauh lebih unggul darinya. Membayangkan hal itu, muncul rasa tidak puas di hatinya. Maka sambil melangkah maju ke tengah arena, dia menjawab, "Keponakan mengerti." Dalam pada itu, Suta dan Dharma telah berdiri 5 depa di hadapan Banara. Sesudah memberi hormat, mereka berkata bersama, "Silakan Den Banara memberi petunjuk." Banara mengamati wajah kedua orang itu dengan saksama. Ternyata mereka ber-25 hingga 30 tahun. Selain mempunyai tinggi badan yang hampir sama, perawakan tubuh mereka pun sama-sama kekar. Wajah mereka tampak kemerahan dengan sorot mata yang tajam berkilat. Dalam sekilas pandang saja, dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang kenyang melatih diri di lapangan ini hingga kulit tubuh mereka terbakar matahari. Buru-buru Banara membalas hormat sambil berkata, "Kalian berdua terlalu sungkan. Saya hanya sempat belajar ilmu silat kasar selama beberapa tahun. Harap kalian berdua sudi memberi petunjuk." "Kami tidak berani," sahut kedua orang itu bersamaan. Kemudian Suta yang berada di sebelah kiri berkata pula, "Hamba mendapat perintah untuk melayani Den. Harap Den melancarkan serangan lebih dulu. Saya belum pernah bertarung melawan orang. Lebih baik kalian berdua yang menyerang duluan." "Apakah hal ini tidak kurang sopan?" seru Dharma yang berdiri di sebelah kanan. "Tidak menjadi soal. Kalian harus menyerang duluan. Dengan begitu saya baru bisa memikirkan cara menghadapinya. Bila saya harus menyerang lebih dulu, saya tidak tahu jurus mana yang harus dikeluarkan." Jawab Banara jujur. Pemuda ini memang jujur dan belum berpengalaman bertarung, jadi kata-katanya keluar apa adanya. Suta dan Dharma yang mendengar perkataan tersebut diam-diam merasa geli di dalam hati. Sementara itu, Ki Ageng Jin telah mengundurkan diri. Namun, karena dia khawatir kedua penjaga itu menyerang terlalu keras
hingga melukai keponakan sang pemimpin yang mana akan menjadi tanggung jawabnya, maka dia hanya berdiri tak jauh dari sisi tubuh Banara untuk berjaga-jaga. Sewaktu dilihatnya ketiga orang itu sama-sama enggan menyerang duluan, Ki Ageng Jin segera berseru, "Jika memang Den Banara enggan memulai, baiklah kalian saja yang menyerang duluan." "Baik," sahut Suta dan Dharma serentak. Pertama-tama Suta maju setengah langkah. Kemudian sambil mengeluarkan jurus pembukaan bangau putih mengembangkan sayap, dia berseru, "Den Banara, hamba akan menyerang duluan." Tangan kanan Suta dikembangkan dengan kelima jari menghadap ke atas. Ia mencoba mencengkeram bahu Banara. Jurus serangan tersebut tidak berani dilancarkan terlalu cepat. Namun ketika dilepaskan, tetap saja disertai deruan angin serangan yang cukup kuat. Ilmu silat yang dilatih Banara bernama tangkapan cakar elang. Arti tekniknya sendiri adalah untuk menghadapi pertarungan jarak dekat, termasuk cara menghindarkan diri dari serangan lawan yang menempel ketat. Ketika menyaksikan tangan kanan Suta menyambar ke arah bahunya, ia segera memiringkan badannya, menghindar sejauh 1 depa ke samping. Siapa tahu, baru saja dia berkelit dari serangan Suta, Dharma telah membuka serangan pula. Sambil berputar setengah lingkaran, ia berteriak, "Den Banara, hati-hati kau." Tangan kirinya diayunkan dari kejauhan. Sebuah pukulan jari tangan diarahkan ke iga kiri Banara. Tentu saja serangan yang dilancarkan olehnya tidak berani dilepaskan dengan gerakan yang terlalu cepat. Tiba-tiba Banara melangkah maju dan berkelit dari sisi kanan Dharma. Jurus serangan Dharma tersebut menyambar lewat tepat di sisi badannya dan mengenai sasaran kosong. Berhubung serangan pertamanya dapat dihindari Banara karena dilepaskan terlalu lambat, maka dalam serangan kedua ini, Suta mempercepat gerakannya. Baru saja serangan tersebut dilancarkan, Banara seolah-olah mempunyai sepasang mata yang tumbuh di belakang punggungnya. Tiba-tiba dia membalikkan badan, tangan kirinya menggapai dan tepat mencekik punggung tangan Suta serta menolaknya keluar. Dalam pada itu, karena Banara berkelit dari sisi kanannya dan tangan kanannya sedang dipakai untuk menolak cengkeraman Suta, Dharma segera melihat munculnya titik kelemahan pada tubuh lawan akibat pengangkatan pergelangan tangan tersebut. Peluang yang sangat baik ini tentu saja tidak disia-siakan. Kaki kirinya segera maju mendesak, bahu kanannya direndahkan, dan dengan jurus bentang sayap mencari jalan, dia membacok tulang iga Banara. Seperti juga dengan Suta, ia tidak berani menyertakan tenaga terlalu besar, tapi kecepatan geraknya justru ditingkatkan. Biarpun pertarungan dilangsungkan dengan lamban, kelambanan tersebut bukan berarti lemah gemulai, hanya saja gerakannya tidak secepat pertarungan hidup mati. Padahal dalam kenyataannya, mereka saling desak-mendesak. Tolakan tangan dari Banara juga dilancarkan tidak terlalu cepat, tapi Suta terlanjur menggunakan jurus serangannya sampai tengah jalan. Tak kuasa lagi, tubuhnya tertolak sampai berputar, dan ia buru-buru melompat ke samping. Banara sedikit pun tidak merasa gugup atau panik. Setelah mendorong Suta, tiba-tiba sikut kanannya menyodok ke bawah. Sodokan sikutnya tepat menghantam di atas tulang persendian telapak tangan Dharma yang sedang menyerang tepat pada lekukan di bawah ibu jari. Dharma segera merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi kaku. Dia sangat terkejut dan cepat-cepat melompat mundur ke belakang. Hanya dalam satu gerakan saja, selain Banara berhasil mendorong Suta, ia pun berhasil memaksa mundur Dharma. Tentu saja peristiwa tersebut disambut rasa gembira oleh Paman Jayakusuma. Sepasang matanya segera berkilat dan sambil tertawa ia manggut-manggut berulang kali. Perlu diketahui, Suta dan Dharma
merupakan bagian dari 36 pengawal pilihan yang disebut Naga Langit. Mereka adalah jago-jago pilihan yang memperoleh pendidikan ketat dari Benteng Jayakusuma. Rata-rata mereka memiliki kepandaian silat yang amat tangguh. Itulah sebabnya nama mereka menggunakan gelar naga. Kenyataannya sekarang, Banara mampu melayani keroyokan kedua orang itu dengan gerakan yang santai. Hal ini menimbulkan perasaan gembira bagi Paman Jayakusuma. Suta dan Dharma sendiri, kendati pun tidak berani menyerang terlalu cepat, tetap saja enggan menunjukkan ketidakbecusan mereka di hadapan pemimpin benteng. Sebab hal tersebut bisa menjatuhkan pamor mereka, dan bisa saja posisi mereka sebagai pengawal naga langit akan tergeser. Baru sekarang, setelah kedua orang itu kena didesak sampai mundur ke sisi arena, tentu saja mereka semakin tidak terima. Demi karier serta masa depan mereka, Suta dan Dharma berniat memberikan sedikit hajaran kepada Banara agar bisa menyelamatkan kembali pamor mereka yang merosot. Oleh karena itu, setelah mundur, mereka mendesak maju lagi dengan cepat ke sisi tubuh Banara sambil melepaskan sebuah pukulan. Pukulan yang dikombinasikan dengan cengkeraman tersebut ditujukan ke arah sepasang bahu anak muda itu. Boleh dibilang serangannya amat cepat dan sangat mengagumkan. Ki Ageng Jin khawatir mereka melukai Banara. Wajahnya berubah tegang setelah menyaksikan ancaman tersebut. Baru saja dia berniat untuk menghalangi mereka. Pada saat itulah Banara telah mengambil tindakan. Kali ini pemuda tersebut tidak menghindar ataupun berkelit. Ia menunggu sampai sergapan kedua orang itu hampir menempel di atas bahunya. Pada detik yang terakhir, tiba-tiba Banara memutar badannya seperti gasing. Sepasang tangannya digerakkan bersama, mencengkeram urat nadi kedua orang itu. Suta maupun Dharma sama-sama terkejut. Mereka menarik tangannya dengan cepat untuk meloloskan diri. Sayangnya keadaan sudah tidak sempat lagi. Dalam keadaan begini, mereka membentak bersama lalu sebuah tendangan kilat dilontarkan. Banara tidak menunggu sampai tendangan kedua orang itu dilepaskan. Sepasang tangannya diangkat, kelima jari tangannya mengendur, dan tubuh kedua orang itu sudah terlempar sejauh 1 tombak lebih. Kejadian ini dengan cepat membuat Ki Ageng Jin berdiri melongo. Menyusul kemudian beberapa kali tepukan menyambut keberhasilan anak muda itu, sementara para penjaga di kedua sisi arena juga ikut memberikan sorak-sorai yang meriah. Suta serta Dharma sesungguhnya bukan lawan yang lemah. Setelah terlempar, mereka segera berjumpalitan beberapa kali dan berdiri kembali. Namun dengan wajah memerah, mereka membungkuk sambil berujar, "Dan Banara memang sangat tangguh. Hamba berdua merasa bukan tandingan." Buru-buru Banara membalas memberi hormat. Saya tak mampu menahan diri. Bila menyakitkan kalian, harap sudi dimaafkan." Ki Ageng Jin segera mengibaskan tangannya dan kedua orang itu pun mengundurkan diri. Dengan wajah amat gembira, Paman Jayakusuma segera berseru setelah tertawa terbahak-bahak, "Anak mas memang benar-benar hebat, padahal mereka terhitung pesilat kelas 1 di dalam benteng. Dalam dunia persilatan pun kemampuan mereka tidak berada di bawah pesilat lainnya. Tapi kenyataannya kau berhasil melemparkan mereka berdua dalam 1 gebrakan saja. Ini menandakan kalau ilmu silatmu memang cukup tangguh." Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Ki Ageng Jin dan berujar lagi sambil tertawa, "Ki Ageng, aku menyuruhmu mengirim 2 orang turun ke gelanggang, maksudku tak lain adalah agar kau percaya. Sekarang terbukti bukan kalau aku tidak salah melihat." Ki Ageng Jin buru-buru membungkukkan badan sambil tertawa paksa. Setiap ilmu silat yang berada di dunia ini, asal sudah diperlihatkan, tentu saja tidak akan lolos dari pandangan mata pemimpin. Barusan pemimpin menitahkan hamba
untuk mengutus 2 orang. Waktu itu hamba memang sudah mulai curiga. Sambil mengelus jenggotnya, Paman Jayakusuma segera tertawa terbahak-bahak. Hah, keponakanku ini tak lain adalah putra saudara angkatku, pendekar berbaju hijau, Bapak Danwara, ayah harimau, tak akan mempunyai anak anjing. Sejak dulu aku sudah tahu kalau ia berbakat bagus serta merupakan bahan baik untuk belajar silat. Coba kalian saksikan, dia hanya belajar ilmu tangkapan cakar elang dari pengurus rumah tangganya, tapi kenyataannya sudah memiliki kemampuan sehebat ini. Bila aku memberi petunjuk kepadanya, tak sampai 3 tahun, tanggung dalam dunia persilatan akan bertambah lagi dengan seorang jago muda yang berkepandaian sangat hebat. Seusai berkata, kembali ia tertawa terbahak-bahak penuh perasaan bangga. Bagaimanapun juga Banara masih muda. Watak ingin menangnya masih besar. Wajahnya kontan saja berseri setelah mendengar perkataan dari Paman Jayakusuma tersebut. Hati kecilnya merasa gembira sekali. Sekembalinya ke sisi Paman Jayakusuma, dengan wajah memerah dia lantas berkata, "Pujian dari Paman tak berani keponakan terima." Paman Jayakusuma segera menariknya agar duduk di sampingnya. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Anak mas, tak usah terlalu merendahkan diri. Kau adalah putra pendekar berbaju hijau, keponakan dari aku orang Shi Jayakusuma. Sudah sepantasnya bila kau mempunyai nama yang tersohor dalam dunia persilatan. Bukan Paman sengaja mengunggulkan diri. Sesungguhnya apa sih arti dari 9 partai besar dalam pandangan kami?" Tergerak hati Banara mendengar perkataan itu. Dia lantas teringat pula akan ucapan dari si Gagak Sanga Surya Manggala semalam. Apa artinya perguruan lereng Wilis? Sekalipun 9 partai besar juga tak bakal dipandang sebelah mata oleh pemimpin. Agaknya Paman Jayakusuma benar-benar tidak memandang sebelah mata pun terhadap 9 partai besar. Kalau mendengar penuturan dari Ki Danwarta, 9 partai besar merupakan perguruan kaum lurus yang amat ternama di dalam dunia persilatan. Tapi bila didengar dari nada pembicaraan Paman Jayakusuma, tampaknya dia menaruh permusuhan atau setidaknya ketidaksukaan yang mendalam terhadap mereka. "Anak mas," Paman Jayakusuma segera berpaling. "Apa sih yang sedang kau pikirkan?" "Ah, tidak ada apa-apa, Paman. Pernahkah Ki Danwarta mengajarkan ilmu senjata kepadamu?" Banara tidak berani mengatakan kalau gurunya pernah mewariskan ilmu 13 jurus pedang jari kepadanya. Terpaksa dia menggelengkan kepala berulang kali. "Belum pernah, Paman." "Baik, mulai besok pagi, Paman akan mengajarkan ilmu kujang 9 juru lebih dulu kepadamu." "Terima kasih, Paman Jayakusuma," seru Banara dengan girang. Paman Jayakusuma tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, nak, asal kau bersedia belajar, Paman pasti akan mewariskan segenap kepandaian silat yang aku miliki kepadamu. Dalam 3 tahun mendatang, aku hendak membentukmu menjadi seorang jago muda nomor 1 di dunia persilatan." Kemudian sambil bangkit berdiri, dia manggut-manggut kepada Ki Ageng Jin dan Ki Guru Tohpati, sekalian sambil berkata, "Baik, kalian boleh melanjutkan latihan." Kemudian sambil menarik tangan Banara, serunya, "Anak mas, mari kita pergi." Ki Ageng Jin, Guru Tohpati, dan kelima pelatih lainnya segera membungkukkan badan memberi hormat. Hamba menghantar kepergian pemimpin. Banara mengikuti di belakang Paman Jayakusuma kembali ke kamar baca. Sambil melepaskan genggamannya, Paman Jayakusuma berkata kemudian dengan suara ramah, "Nah, tempat ini merupakan kamar baca Paman. Silakan duduk."
Seorang dayang berbaju hijau segera menghidangkan 2 cawan teh wangi untuk Paman Jayakusuma dan Banara. Melihat dayang itu berusia hampir sebaya dengan Nyai Ningsih, tanpa terasa Banara terbayang kembali nasib gadis tersebut. Entah Nyai Ningsih betul-betul jatuh sakit ataukah sengaja dipindahkan oleh Ki Danuwarta. Sebenarnya dia ingin mintakan ampun bagi Nyai Ningsih, namun terasa sukar untuk mengutarakannya. Dalam pada itu, Paman Jayakusuma telah berjalan menuju ke depan sebaris lemari buku yang berada di sebelah utara. Dia membungkukkan badan, membuka laci lemari bagian bawah, dan mengeluarkan sebilah pedang panjang. Kemudian setelah menutup kembali lemarinya dan bangkit berdiri, ujarnya sambil tersenyum, "Anak mas, coba kau lihat bagaimana dengan pedang ini." Sambil berkata, "Kring!" ia meloloskan sebilah pedang panjang yang langsing, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan mata. Tubuh pedang tersebut amat tipis. Sekilas pandang saja dapat diketahui sebagai pedang jempolan. "Pedang ini biasa dipergunakan oleh Paman?" tanya Banara kemudian. Paman Jayakusuma disebut orang sebagai pendekar besar selatan yang tersohor. Sudah barang tentu ia mempunyai sebuah pedang mustika. Paman Jayakusuma menyarungkan kembali pedang itu, kemudian ujarnya sambil tersenyum, "Paman jarang memakai pedang. Pedang ini dulunya milik seorang teman Paman yang membawanya dari wilayah jauh. Semula terdiri dari sepasang, yang satu bernama Naga Hijau, yang lain bernama Pelangi Merah. Kalau pedang Naga Hijau memancarkan sinar kehijauan, maka pedang Pelangi Merah justru memancarkan cahaya merah bila terkena sinar matahari. Pedang ini sangat tajam. Sekalipun tidak bisa membelah pualam, namun senjata tajam biasa niscaya akan terpapas putus. Senjata ini memang terhitung senjata yang sangat tajam. Tapi bagi Paman, senjata itu terlalu ringan. Itulah sebabnya selama ini selalu kusimpan dalam lemari dan tidak pernah kupergunakan. Justru karena ringannya, pedang ini paling cocok dipakai oleh mereka yang baru belajar ilmu pedang. Jika kau senang, Paman akan menghadiahkannya untukmu." Tentu saja, Banara amat senang. Ditengoknya wajah Paman Jayakusuma, lalu katanya, "Paman, pedang ini tentu mahal sekali." Keponakan Paman Jayakusuma tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, nah kau adalah satu-satunya keponakan Paman. Hubunganku dengan ayahmu melebihi saudara sekandung. Semenjak kecil Paman juga paling sayang padamu. Apalah artinya sebilah pedang? Apalagi Paman jarang mempergunakannya. Jika kau memang tertarik, ambil saja. Mengapa harus sungkan terhadap Paman?" Paman Jayakusuma menyerahkan pedang naga hijau tersebut ke tangan Banara. Paras muka Banara segera berseri. Dengan sorot mata penuh rasa terima kasih, ia berseru cepat, "Terima kasih banyak Paman Jayakusuma." Kemudian setelah menerima pedang itu, ia kembali bertanya, "Paman, lantas di mana pedang Pelangi Merah berada? Bolehkah keponakan melihatnya?" Dulu Putri Galuh selalu ribut menginginkan pedang itu. Paman telah menghadiahkannya untuk putriku tersebut, jawab Paman Jayakusuma. Dari cerita ibu, keponakan tahu kalau Paman mempunyai seorang putri yang 3 tahun lebih tua dari keponakan. Sudah beberapa hari keponakan berdiam di sini. Mengapa belum pernah bertemu dengan Kak Galuh itu? Paman Jayakusuma segera menghela napas panjang dan tidak berbicara lebih jauh. Melihat pamannya membungkam, Banara juga tidak berani bertanya lebih dalam. Kembali Paman Jayakusuma berjalan mendekati lemari buku. Dari dalam rak dia mengeluarkan sejilid kitab tipis. Kemudian sambil menggapai ke arah Banara, katanya, "Anak mas, kemari kau. Kitab ini merupakan kitab salinan ilmu kujang 9 juru.
Setiap kali melancarkan jurus pedang, kaki harus melangkah mengikuti gerakan 9 penjuru angin. Ini merupakan ilmu pedang yang paling baik langkahnya. Di dalam kitab tersebut sudah dicantumkan rumus serta penjelasannya. Terdapat pula keterangan yang menjelaskan setiap bagian dan gerakan. Ambil dan bawalah dahulu kitab ini, hafalkan rahasianya. Bila terdapat hal-hal yang tidak kau mengerti, setiap saat kau boleh datang mencari paman untuk minta penjelasan. Kemudian setelah meneguk air tehnya sejenak, dia berkata lebih jauh. Berhubung paman jarang sekali berada di rumah, asal kau sudah memahami rahasianya, maka kau bisa melatih sendiri gerak jurus serangan tersebut mengikuti gambar. Paman Jayakusuma membuka halaman pertama. Sambil menuding ke arah tulisan yang tercantum di dalamnya, ia memberi penjelasan secara ringkas. Setelah itu baru bertanya, "Anak mas sudah mengerti?" Banara pernah belajar ilmu 13 jurus pedang jari dari gurunya. Sekalipun menggunakan jari tangan sebagai pengganti pedang, namun semuanya mengikuti teori ilmu pedang. Sudah barang, tentu ia dapat memahami penjelasan dari pamannya dengan cepat. Maka sambil manggut-manggut ia menyahut, "Keponakan mengerti." Paman Jayakusuma sangat gembira mendengar perkataan itu. Di samping memuji kehebatan Banara, dia pun menerangkan banyak rahasia tentang menggerakkan pedang serta penggunaan tenaga dalam. Banara mengingat semua penjelasan tersebut dengan sepenuh hati. Sejak kecil ia telah berpisah dengan ayahnya, maka sikap Paman Jayakusuma yang menganggapnya sebagai anak sendiri membuat anak muda tersebut merasa terharu sekali. Tengah hari itu, Paman Jayakusuma menahannya agar bersantap bersama di dalam kamar baca. Setelah itu, Banara baru berpamitan dan pulang ke kamarnya dengan membawa pedang naga hijau serta kitab ilmu kujang 9 juru. Kembali ke gedung timur, dia melihat Nyai Ningsih berdiri seorang diri di depan kebun bunga, seakan-akan sedang menantikan kedatangan seseorang. Ketika melihat kemunculan pemuda itu, wajah Nyai Ningsih tampak bersemu merah. Buru-buru dia menyambut kedatangannya sambil menggerutu. "Dan Banara, mengapa tidak pulang-pulang? Hamba menjadi gelisah setengah mati." "Nyai, apa yang kau khawatirkan?" "Hamba khawatir pemimpin mengetahui peristiwa semalam," bisik Nyai Ningsih sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah. Banara segera tertawa. "Bagaimana mungkin beliau bisa tahu? Oh ya, kau sudah makan?" Sambil bertanya, ia masuk ke dalam kamarnya. Nyai Ningsih membalikkan badan mengikuti di belakangnya, lalu menjawab lirih, "Sebelum Den pulang, mana hamba berani makan dulu?" "Aku telah makan bersama Paman Jayakusuma di kamar bacanya." Banara tertawa. "Cepat kau masuk dan makanlah dulu." "Ah, tidak mengapa." Kemudian dengan nada penuh perhatian, dayang itu bertanya lagi, "Den Banara, kau telah pergi hampir setengah hari lamanya. Apa saja yang kau lakukan?" "Aku berada di lapangan latihan silat," jawab Banara. Mendengar kata-kata lapangan latihan silat, Nyai Ningsih seakan-akan merasa sangat tertarik. Dengan membelalakkan matanya lebar-lebar, dia bertanya lagi, "Setiap orang anggota benteng yang tidak mendapat izin dari pemimpin dilarang memasuki lapangan latihan itu. Menurut pendapat hamba, tempat itu tentu dipergunakan seseorang untuk berlatih semacam ilmu silat rahasia. Entah siapa saja yang berada di situ." Kalau didengar dari pertanyaan ini, jelas gadis itu bermaksud untuk menyelidik dan mencari keterangan. Agaknya orang yang berlatih silat di tempat itu adalah sekawanan penjaga kelas 1 dari benteng. Jumlahnya mencapai 30 orang, kata Banara. Nyai Ningsih segera manggut-manggut.
Kalau begitu mereka sudah pasti dari kelompok naga langit. Entah siapa pula yang mengajarkan ilmu silat kepada mereka. Pelatihnya berjumlah 5 orang, tapi aku hanya mengetahui 2 di antaranya. Yang seorang bernama Ki Ageng Jin, sedangkan yang lain bernama Guru Tohpati. Mendengar nama-nama tersebut, Nyai Ningsih segera mendengus dingin. Si Bangau Kelabu, Ki Ageng Jin, dan si Golok pencabut nyawa, Guru Tohpati. Jadi kau mengenali mereka? Tidak, hamba tidak kenal. Nyai Ningsih menggelengkan kepalanya berulang kali. Hamba cuma mendengar orang membicarakan tentang mereka. Kedua orang tersebut merupakan sampah masyarakat dari golongan hitam. Oh, mereka adalah orang-orang dari golongan hitam. Banara berseru kaget. Yang bernama Ki Ageng Jin adalah pengkhianat dari perguruan lamanya. Perguruan Bangau Putih sedang berusaha mencarinya di mana-mana. Rupanya dia sudah tidak bisa menancapkan kakinya lagi di dunia persilatan, maka akhirnya dia bergabung dengan Benteng Jayakusuma. Sambil memandang gadis itu, timbul pelbagai kecurigaan dalam hati Banara. Segera dia bertanya lagi, "Nyai, sesungguhnya siapakah kau?" Nyai Ningsih tertawa manis. "Bukankah hamba pernah bilang soal identitas serta asal-usul hamba pada saat ini belum bisa dijelaskan kepada Den?" Senyumannya kali ini seperti sekuntum bunga yang sedang mekar, indah dan sangat menawan. Tanpa terasa Banara jadi terpana dibuatnya. Dia segera mengangguk berulang kali. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi." Nyai Ningsih membalikkan badannya dan berkata kemudian, "Hamba akan mengambilkan air teh untuk Den." Dengan cepat ia beranjak pergi. Tak lama, kemudian gadis itu muncul kembali dengan membawa sebuah cawan berisi air teh. Setelah diletakkan ke atas meja, diliriknya pedang yang tersampir di pinggang pemuda itu sekejap. Lalu tanyanya, "Den, rasanya hamba belum pernah melihat pedangmu itu. Barusan saja Paman Jayakusuma menghadiahkan pedang ini untukku." "Wah, kalau begitu ilmu pedang Den pasti amat bagus," ujar Nyai Ningsih sambil melirik ke arahnya. Mungkin pemimpin khusus mengundang Den menuju ke lapangan latihan silat untuk menyaksikan ilmu pedangmu. Banara segera tertawa. "Aku tak pernah belajar pedang sebelumnya, tetapi tebakanmu memang betul separuh. Paman Jayakusuma memang bermaksud melihat kepandaian silatku. Malah 2 orang penjaga sempat kulempar ke belakang." Masa Den mampu melempar kedua orang naga langit tersebut? Nyai Ningsih nampak seperti kurang percaya. Banara segera tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Kau tidak percaya? Apakah kau benar-benar menganggap aku, putra Bapak Danwara, hanya memiliki kemampuan kacangan? Hamba tidak berani." Mendadak Nyai Ningsih seperti memahami sesuatu. Wajahnya kembali berubah menjadi merah padam. Dengan kepala tertunduk dia lantas berbisik, "Rupanya semua pembicaraan hamba kemarin berhasil Den dengar. Harap Den sudi memaafkan kelancangan hamba." Banara kembali tertawa lebar. "Aku hanya bergurau saja. Tak usah kau pikirkan persoalan tersebut di dalam hati." "Terima kasih, Den." Nyai Ningsih memberi hormat, lalu bisiknya lagi secara tiba-tiba, "Semalaman Den sudah tak tidur. Sekarang seharusnya pergi beristirahat sebentar. Malam nanti bisa jadi masih ada urusan." "Malam nanti masih ada urusan apa?" tanya Banara dengan perasaan ingin tahu. Nyai Ningsih segera tertawa misterius. "Sampai waktunya, Den pasti akan mengetahui dengan sendirinya." Selesai berkata,
Diam-diam Nyai Ningsih lantas mengundurkan diri dari situ. Semalam, Banara memang tidak tidur semalam suntuk. Sekarang dia merasakan sedikit lelah, maka setelah masuk ke dalam kamar, dia menutup pintu, duduk bersila di atas pembaringan, dan pelan-pelan mengatur pernapasan. Tak lama kemudian, pemuda itu sudah berada dalam keadaan tidak sadar karena terlelap. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak suara ketukan pintu menyadarkan kembali pemuda itu. Menyusul kemudian terdengar Nyai Ningsih berseru dari luar pintu. "Den Banara, kau harus bangun. Santapan malam sudah tersedia." Banara membuka matanya. Betul juga, hari sudah mulai gelap. Maka ia segera melompat turun dari pembaringan serta membuka pintu kamar. Nyai Ningsih, dengan membawa sebaskom air untuk mencuci muka, telah berdiri menunggu di luar pintu. Selesai membersihkan muka, Banara segera berjalan keluar dari kamar tidurnya. Sementara itu, Nyai Ningsih telah menyulut lentera dalam ruangan. Seorang utusan berbaju hijau muncul sambil membawa hidangan. Nyai Ningsih menerima hidangan tersebut, sedangkan utusan tadi segera mengundurkan diri. Dengan cepat Nyai Ningsih menghidangkan sayur ke atas meja, kemudian menyiapkan semangkuk nasi sebelum berujar, "Den, silakan bersantap dulu." Banara manggut-manggut sambil duduk, tapi tak tahan dia bertanya lagi, "Nyai, kau mengatakan malam nanti ada urusan. Sebenarnya apa sih yang bakal terjadi?" Nyai Ningsih tertawa kecil. "Kalau sedang bersantap lebih baik jangan berbicara. Silakan Den bersantap dulu. Sampai saatnya yang paling tepat, hamba pasti akan menerangkannya kepadamu." "Wah, pandai amat kau jual mahal. Itu namanya rahasia langit tak boleh bocor," bisik Nyai Ningsih sambil menempelkan jari tangannya di atas bibir dan tertawa. Terpaksa Banara tidak bertanya lebih jauh dan buru-buru bersantap. Selesai mengisi perut, Nyai Ningsih menghidangkan selembar kain hangat untuk membersihkan muka, lalu dihidangkan pula secawan air teh, sebelum ia sendiri memberesi piring serta mengundurkan diri dari sana. Banara tahu kalau gadis itu pergi ke belakang untuk makan. Hanya saja, ia tak tahu peristiwa, apakah yang bakal terjadi malam nanti. Terpaksa sambil menghirup air teh, dia duduk tenang sambil menanti. Betul juga, tidak lama kemudian Nyai Ningsih telah muncul kembali sembari berbisik, "Den, sekarang kau masih ada waktu untuk beristirahat beberapa saat lagi. Lewat kentongan pertama nanti, hamba akan datang untuk memanggilmu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bersediakah kau menerangkannya kepadaku sekarang juga? Den akan tahu dengan sendirinya bila waktunya sudah tiba. Sekarang tak usah banyak bertanya dulu, nah hamba mohon diri." Dengan cepat, dia mengundurkan diri dari tempat itu. Banara hanya merasakan perkataan maupun gerak-gerik Nyai Ningsih penuh teka-teki. Ia tak tahu siasat apa yang sedang direncanakan gadis itu. Namun dia percaya Nyai Ningsih bukan orang jahat, tak mungkin akan mencelakai dirinya. Jika dia telah berjanji akan muncul kembali pada kentongan pertama nanti, sudah pasti dia akan menepatinya. Maka dia pun kembali ke kamar, menutup pintu, memadamkan lentera, dan seorang diri duduk menanti datangnya kentongan pertama. Menunggu merupakan suatu pekerjaan yang menjemukan dan menggelisahkan hati. Apalagi perasaannya sekarang diliputi oleh pelbagai kecurigaan. Dia ingin secepatnya tahu peristiwa apa yang bakal terjadi. Karena itu, terasa olehnya waktu berlalu seperti rangkakan siput. Untung saja, selisih waktu sampai kentongan pertama tidak terlalu lama. Tak lama kemudian, dari luar pagar pekarangan terdengar suara kayu. Dipukul 1 kali, pertanda kentongan pertama telah tiba. Nah, waktunya sudah tiba, pikir Banara.
Baru saja ia akan membuka pintu dan berjalan keluar. Pada saat itulah terdengar suara orang mengetuk pintu. Lalu terdengar Nyai Ningsih berbisik, "Dan Banara, kita boleh berangkat sekarang." Banara segera membuka pintu. Ia jumpai wajah Nyai Ningsih telah mengenakan kembali selembar topeng, rambutnya dibungkus kain hitam, dan bajunya telah berganti dengan pakaian ringkas berwarna hitam. Sebilah pedang pendek tersampir di pinggangnya. Itulah dandanan seorang yang hendak menempuh perjalanan malam. Menyaksikan pakaian ringkasnya yang ketat, tanpa terasa Banara terbayang kembali peristiwa semalam saat ia menolong gadis tersebut. Kontan saja, hatinya terasa berdebar keras dan napasnya memburu. Cepat-cepat dia bertanya, "Nyai, sebetulnya kita hendak kemana? Tentunya kau bersedia menerangkan sekarang, bukan?" tanya Banara. Berkilat sepasang mata Nyai Ningsih di balik kegelapan. Setelah tertawa rendah, ia menyahut, "Hamba hendak mengajakmu menuju ke suatu tempat dan menjumpai seseorang. Sudah cukup jelas, bukan?" "Menjumpai seseorang?" tanya Banara keheranan. Siapakah orang itu? Sekali lagi Nyai Ningsih menunjukkan sikap misterius. Sambil menutupi bibirnya dan tertawa rendah ia menyahut, "Dan cukup mengikuti hamba saja. Kita akan kemana? Sebentar lagi kau akan mengetahui dengan sendirinya." Kemudian, tanpa menunggu sampai Banara bertanya lagi, dia kembali berbisik, "Tahukah, dan mengapa hamba harus memilih waktu kentongan pertama untuk ke sana? Kalau kau tidak menjelaskan, dari mana aku bisa tahu?" Kebanyakan orang yang berjalan malam sebagian besar akan bergerak selewatnya kentongan kedua, karena pada waktu itu malam sudah sepi dan jejak mereka tidak mudah bocor. Padahal, penjagaan di dalam benteng akan mencapai saat yang paling ketat justru selewatnya kentongan kedua. Di mana-mana akan tersebar para penjaga yang melakukan perondaan. Nyai Ningsih melanjutkan penjelasannya dengan tenang. "Berbeda sekali bila kita bertindak pada kentongan pertama. Berhubung waktunya masih terlalu sore, perondaan maupun penjagaan masih sedikit dan sangat longgar." "Oh, rupanya begitu. Oleh sebab itu, kita harus bertindak sekarang. Asal beberapa buah pos penjagaan berhasil kita lalui, maka jejak kita tidak akan ketahuan orang. Tapi setelah keluar dari gedung timur nanti, harap Den jangan mengajak hamba berbicara lagi. Segala sesuatunya bergerak menurut isyarat tangan hamba. Lebih baik jangan bertindak sendiri-sendiri." "Aku mengerti." Banara mengangguk. "Baik, kalau begitu kita harus segera berangkat." Seusai berkata, tiba-tiba Nyai Ningsih membalikkan badan dan segera melompat keluar. Gerak-geriknya pada saat ini sudah tidak lemah gemulai seperti di hari-hari biasa lagi. Sekali melompat, ternyata dia dapat bergerak dengan kecepatan seperti hembusan angin. Enteng, cepat, dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Pelbagai kecurigaan masih berkecamuk dalam benak Banara. Tapi pada dasarnya, ia adalah anak muda berhati keras. Tentu saja, ia tidak sudi menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Dengan cepat, dia melompat keluar dan meluncur mengejar. Nyai Ningsih sama sekali tidak berpaling lagi setelah melompat ke tengah halaman. Dia segera menjejakkan kakinya ke tanah, dan sesosok bayangan tubuh yang kecil mungil seperti seekor burung walet telah melayang keluar dari dinding pekarangan. Jalan yang dituju sekarang masih tetap seperti semalam. Dia langsung menuju ke arah jalan raya yang lurus. Tentu saja Banara tidak berani lengah. Setelah melompati dinding pekarangan, dia pun menuju ke jalan lurus. Dilihatnya, Nyai Ningsih sudah berada pada jarak beberapa depa di hadapannya. Maka dengan cepat dia menarik napas panjang
dan segera mengejar dari belakang. Nyai Ningsih berpaling. Ketika melihat Banara telah menyusul, ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Langkah awan berarak untuk berkelebat menuju ke depan. Namun, betapapun cepatnya ia bergerak, Banara selalu mengikuti di belakang dengan santai, tak pernah ketinggalan meski hanya setengah langkah. Diam-diam, Nyai Ningsih amat terkejut. Segera pikirnya, padahal aku telah mengeluarkan ilmu langkah awan berarak yang menurut guruku merupakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Tetapi kenyataannya, biarpun usia dan Banara masih muda, agaknya kemampuan olah geraknya masih berada di atasku. Bersambung, saksikan kisah selanjutnya di episode 8.